Bagaimana Pak harapan kedepannya budidaya porang untuk wilayah daerah khusus Ngawi ini? Harapan Bapak bagaimana? Oke, harapan saya begini, Mbak Susi Porang ya. Iya. Oke, saya juga menumpang channel Pak Paidi Ngawi Barat. Oke, harapan saya sebagai petani juga pedagang, harapannya begini. Perkenalkan, saya Pak Paidi Ngawi Barat. Sekarang saya lagi sama Ibu Susi Porang juga. Ini perkenalkan, ini bibit dari umbi. Dari umbi yang ukuran 20-30 up. Ini saya mencuri setar dulu. Mencuri setar bulan Agustus sudah saya tanam. Kita bantu juga dengan penyiraman karena bulan Agustus itu belum ada hujan, di Jawa itu masih kemarau. Kita bantu penyiraman dengan air pompa. Dengan mesin pompa hasilnya seperti ini. Ini sudah ada 50 cm tingginya. Yang di sana juga sudah keluar katak. Ini saya memakai pupuk juga pupuk kandang tanpa fermentasi. Itu. Ya mungkin teman yang mau coba curi setar ya monggo silahkan. Kalau belum pengalaman ya jangan gitu ya. Itu Mbak Susi. Iya. Ini apa kalau dari fermentasi apa enggak takut kena jamur, Pak? Enggak, kan kita semprot juga pakai ini obat jamur juga. Oh, disemprot pakai obat jamur. Ya betul. Iya. Hasilnya seperti ini, Mbak. Nanti kalau keluar katak itu berumur berapa? Ini kira-kira 1 bulan lagi ini sudah ada ini. Nah ini udah nampak ini. Nah ini seperti ini. Nah ini Mas. Nah ini udah calon katak ini dia. Oh, ini calon katak. Iya, Sudah calon kelihatan. katak. Nah ini juga kelihatan tuh. Nah ini jadi batangnya kokoh-kokoh dia. Seperti ini, Mbak. Umbi ya. Dari umbi. Dari umbi. Iya. Ini nanti kalau satu musim itu besarnya seberapa, Pak? Berapa Ini kilo? perkiraan bisa 3 kilo ini, Mbak. Ini ya nih. 3 kilo. Bisa 3 kilo itu. Jadi ini porang saya tanam di depan halaman rumah. Yang di kebun juga ada, ini di depan rumah buat hiasan sebenarnya ya. Jadi kalau ada tamu ya yang dilihat pertama pasti porang gitu karena tamu kita banyak di perporangan begitu, Mbak Susi. Seperti ini. Oh, saya kira ini kok dipupuk kandang biasa apa tidak takut jamur atau ternyata diobati juga ya. Ada obatnya Ada khusus obatnya khusus. untuk jamur, untuk apa ular ya. Kalau di sini ulat lah. Tuh. Ini Jamur. disemprot dulu apa langsung dikasih pupuk kandang? Ini pupuk kandang dulu, Kandang dulu, baru disemprot baru saya semprot sebelum tumbuh atau sebelum tumbuh, sebelum saya tanam, sebelum ditanam. Sebelum ditanam. Mm-mm. Oh, sebelum ditanam kasih pupuk dulu, Ya, baru semprot, baru semprot, ditanam. baru ditanam. Setelah itu nanti kalau ada seperti binatang putih-putih atau apa kita semprot lagi. Binatang begitu. putih-putih yang nempel di daun itu, Pak. Itu bisa juga dari jamur. Oh. Itu cuman metode kan masing-masing. Selama ini saya petani yang saya pakai seperti itu gitu. Caranya seperti itu. Hmm. Setiap petani berbeda caranya. Iya, metode masing-masing. Cuman saya pakainya itu karena saya sudah mengalami panen juga tahun kemarin. Ya ini minta doanya semuanya aja ya. Semoga sukses semua. Bu Susi orang juga sukses, Pak Paidi Ngawi Barat juga sukses. Amin. Itu. Yang penting semangat. Semangat. Petani porang Ngawi Barat, Ngawi, Jawa Timur dan seluruh Indonesia semangat. Begini Pak, saya mau tanya lebih dalam lagi ya soal Ya, oke. pembibitan bibit yang bagus, yang lebih maksudnya lebih baik lagi ke depannya supaya tidak terkecoh sama penjual-penjual di luar sana bagaimana Pak? Itu perbedaannya tuh apa saja dari bibitnya itu? Oke, ya gini. Kalau beli bibit itu pastikan katak yang sudah tua. Jadi kita beli itu cari yang bulan 7, 8. Itu katak udah dorman. Itu pasti sudah tua ya Pak? Sudah tua. Nah, Gini. ciri-cirinya juga berbeda dengan katak yang Gini. muda dengan yang tua itu. Oke. Kalau katak yang dorman itu dia setelah ada katak di sini ya, Mm-mm.
ini pohon dia akan mengalami namanya ripah. Ripah itu sudah kuning, dia ambruk, kataknya itu jatuh sendiri, itu rata-rata sudah tua. Lah ada juga, maaf ya teman-teman yang mau beli bibit, ada juga katak namanya potesan. Potesan itu artinya jadi ini belum tua, mungkin dari hutan sudah ambil duluan. Diputil ya? Diputil. Jadi dia belum tua, sudah membusuk, nanti akan berjamur dalam 1 minggu. Kalau katak yang tua, kalau dorman sendiri, jatuh sendiri di tanah, nah itu bisa kuat lama, dia tidak akan ada jamurnya gitu mas. Itu terus gini, pesen juga sama teman-teman pemula porang, Pak Paidi, channel Paidi Ngawi Barat juga pesen, tolong kalau beli COD ataupun online ya itu lebih hati-hati. Nah gini, karena kalau online banyak juga pemain itu yang datang ke saya suruh nyari alamat si A si B, ternyata alamatnya fiktif. Apalagi ada yang dipanjeri duluan, terus datangnya bukan katak yang lain, kadang tidak dikirim gitu Mbak Susi. Jadi kalau pembelian online itu memang harus lebih berhati-hati lagi dan lebih detail lagi. Betul. Lagi pula gini, kalau yang saya jelaskan lagi, yang COD ya, kalau kita COD kita harus cek betul-betul, karena pengalaman saya yang sudah itu katak untuk menambah berat ada juga yang dicampur ini itu buat pengalaman saya pribadi, saya tidak ada hoak ini, betul sampai sekarang masalahnya juga belum selesai. Harus cek betul-betul ini kataknya sudah disortir betul apa belum, ada campur-campurannya apa enggak, begitu Mbak Susi. Terima kasih Pak untuk saran dan motivasinya ke depannya supaya orang petani pemula porang tidak terkecoh lagi dengan masalah-masalah seperti itu. Oke, siap. Iya, jadi pengalaman Pak sendiri juga. Oh iya. Supaya nanti petani porang itu gimana ya? Kasihan kalau sampai seperti itu. Iya, betul. Jadi gini Mbak, kalau pemula itu dengan harapan saya beli sekian terus tapi kenyataan di lapangan malah tertipu, itu kan lebih kasihan. Jadi buat pemula sangat hati-hati sekali untuk beli. Lebih baik COD ataupun kita kenal baik, kita seleksi betul kataknya itu benar-benar tua atau itu katak dicampur apa enggak, begitu. Iya. Gitu Mbak. Bagaimana Pak harapan kedepannya budidaya porang untuk wilayah daerah khusus Ngawi ini? Harapan Bapak bagaimana? Oke, harapan saya begini Mbak Susi Porang ya. Iya. Oke, saya juga numpang channel Pak Paidi Ngawi Barat. Oke, harapan saya sebagai petani juga pedagang, harapannya begini, porang ke depan itu kan untuk bahan makanan dan lain-lain banyak fungsinya toh. Jadi harapan saya itu petani porang semua kita bisa bersatu. Begitu juga harganya semakin seperti ini, semakin stabil ya, mungkin ke depan masih bisa naik lagi. Harapan saya begitulah. Selain itu semoga nanti khususnya bagian daerah Ngawi Barat bisa menjadi sentral porang, begitu. Amin. Begitu ya Mbak Susi Porang ya. Itu Mbak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas saran dan motivasinya, juga cara-cara menanam ini bagaimana. Terima kasih banyak. Oke. Untuk pengalaman kita semua dan untuk pengalaman petani porang yang lainnya di Indonesia. Oke, siap Mbak. Iya. Bismillah. Yang penting nanam porang itu apa sih? Anunya apa? Obat paling manjur itu apa? Bismillah. Kalau yang kita beragama Muslim juga keyakinan. Yang penting kita yakin tanam porang apapun pupuknya, yang penting kita yakin pasti ada hasilnya. Selain itu gini, kalau porang ini kan juga hidup. Kalau tanaman kita sayangi, kita rawat, pasti yang di atas juga tahu. Itu kuncinya, itu kita sayangi, kita rawat. Gitu Bu Susi Porang. Iya.
DJ.